warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Supatmiati dari Saleha Institute akan membedah buku berjudul Bodo Amat Ini Prinsip Gue, Biar Gendeng Tapi Mudeng, karya Dewa Eka Prayuga. Kesan saya setelah baca buku ini, intinya kompor banget deh. Pokoknya gaspol, memotivasi banget, mengubah mindset, membangkitkan optimisme. Ada bagian yang gue banget, yaitu Kang Dewa Eka Prayuga ternyata seorang introvert seperti saya. Jadi setelah saya baca buku ini, saya nggak sabar ingin berbagi isinya dan nggak sabar ingin baca buku lain karya Kang Dewa Eka Prayuga. Kenapa bodoh amat? Karena kita perlu menutup telinga dari komentar orang-orang yang menghambat kesuksesan kita. Sebab apapun yang kita lakukan tidak akan menyenangkan semua orang. Kalau kita sukses, mereka komentar. Kalau kita gagal, mereka juga komentar. Ketika kita sukses, mereka bilang kebetulan. Ketika kita gagal, mereka menertawakan. Ketika kita kaya, mereka berburuk sangka. Ketika kita miskin, mereka cuma bisa ngatain dan ngejatuhin. Ketika kita ditipu, mereka bilang, tuh kan kata gue juga apa, seolah mereka lebih pintar daripada kita. Ketika kita untung, mereka suudzon, halah paling juga hasil tipu-tipu. Biarkan orang lain berkomentar, kita yang menikmati hasil. Ada mindset gendeng yang diajarkan kepada kita yang kontradiktif dengan apa yang kita yakini dari motivator-motivator lain sebelumnya. Misal, manusia itu harus rakus, padahal rakus kan image-nya negatif ya. Orang tajir mesti boros, tapi boros dalam hal apa dulu? Orang yang produktif itu biasanya justru nggak sibuk karena dia delegasikan kesibukannya pada anak buahnya. Orang pintar kebanyakan justru bodoh. Wah, artinya apa nih ya? Dan pemimpin besar itu memang selalu dianggap gila karena mimpinya di atas rata-rata. Beda dengan mental karyawan, selamanya dia akan terus bekerja. Kang Dewa juga bilang kerja keras itu nggak penting banget karena yang penting itu kerja cerdas. Orang kaya akan semakin kaya, orang miskin tetap akan miskin. Kata Kang Dewa, nabung adalah sebuah kebodohan. Yang penting adalah sedekah. Hasil selalu mengkhianati ikhtiar. Karena ternyata hasil itu tidak selalu sesuai dengan ikhtiarnya. Kadang action pun bukan penentu kesuksesan. Wah, ini mindset yang gendeng banget semuanya ya. Baiklah, kita langsung saja ke 13 prinsip gendeng selengkapnya. Prinsip pertama, rakus amal. Serius mikirin amal dan bekal buat akhirat. Kita harus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, serius meninggalkan maksiat dan larangannya, dan semua ini harus kita lakukan sendiri karena ini fardu ain, gak bisa didelegasikan kepada orang lain. Jangan omdo, jangan nato, nothing action, talk only untuk perkara ini. Lakukan amal kebaikan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin agar dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus rakus dalam beramal soleh untuk meraih pahala karena ini tidak dapat didelegasikan. Amal soleh melahirkan pahala, amal salah melahirkan dosa. Kita perlu melisting amal harian kita. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat tobat, sholat qobliyah subuh, zikir, tilawah, kajian, berdakwah, silaturahim, sharing ilmu, mendoakan orang, membantu orang. Pokoknya amal soleh ini harus kita lakukan sendiri. Orang bilang sok suci, sok alim, sok bener, sok pintar, bodoh amat. Gak perlu dengerin komentar mereka, karena mereka yang komentar gak bakal nolong kita di akhirat nanti. Maka bunuhlah rasa malasmu sebelum rasa malas membunuhmu. Prinsip kedua, boros sedekah. Ketika kita dikasih kekayaan, alokasikan untuk giving setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun rutin. Sedekah itu harus ditentukan berapa nilainya, wakaf berapa, infak dakwah berapa, zakat mal tiap tahun juga berapa. Sasaran giving kita orang terdekat dulu, orang tua, kerabat, tetangga, baru anak yatim, sahabat, mereka yang membutuhkan. Sederhanalah dalam hidup, boroslah dalam sedekah. Prinsip yang ketiga, gila karya. Bedakan antara bekerja dengan berkarya. Bekerja itu soal profesi, berkarya itu soal kompetensi. Bekerja demi harta, berkarya demi cinta. Bekerja karena fulus, berkarya karena tulus. Bekerja dituntut perfeksionis, berkarya dituntut kritis. Bekerja itu tersiksa, berkarya itu terbiasa.
Bekerja itu hati-hati, berkarya itu pakai hati. Bekerja menuntut rutinitas, berkarya menuntut kreativitas. Bekerja itu memuaskan atasan, sedangkan berkarya memuaskan perasaan. Bekerja itu doing something, sedangkan berkarya adalah giving something. Bekerja itu untuk orang lain, berkarya untuk diri sendiri. Setiap orang punya cara dan ruang tersendiri untuk berkarya. Ubah diri kita, hancurkan semua pembatas, hilangkan segala penghalang, lawan setiap komentar negatif. Ubah limited belief atau keyakinan yang membatasi menjadi empowering belief atau keyakinan yang memberdayakan. Prinsip yang keempat, milikilah ambisi besar. Miliki cita-cita untuk menjadi bagian dari perubahan, visi mulia untuk mengubah peradaban, ikut ambil peran dalam kebangkitan. Misalnya, saya ingin bebas riba, saya ingin ahli sedekah, saya ingin jadi kaya, saya ingin menginspirasi jutaan orang, saya ingin jadi wasilah rezeki orang lain, saya ingin membebaskan utang orang yang kesulitan, saya ingin dakwah ikut membangkitkan peradaban Islam. Jadi prinsipnya, jangan berjuang untuk diri sendiri, berjuanglah untuk orang lain, untuk keluarga tercinta, negara tercinta, bahkan demi membela agama Islam di dunia. Biarlah orang bilang impian saya terlalu besar. Saya bilang mereka aja yang berpikir terlalu kecil. Bodoh amat. Prinsip kelima, hajar bleh. Artinya, miliki keberanian untuk memulai, mengambil resiko, menghadapi ketidakpastian, penolakan, nyinyiran, cibiran, siap rugi, bangkrut, gagal, dan lain-lain. Pokoknya berani take action. Tapi tetap jalani dengan ilmu, karena kita nggak cukup kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Banyak action bikin kaya, banyak mikir bikin gila. Prinsip keenam, candu angka. Kita mesti melek finansial. Jangan utang, jangan riba, tapi kita harus bermental kaya. Kebanyakan orang suka uang, tapi nggak suka berhitung. Kita harus mencatat pengeluaran, pendapatan. Kita jangan buta finansial, karena buta finansial menyebabkan nasib seseorang jadi sial. Prinsip yang ketujuh, maksa bisa. Siapa sih kita ini yang gak pengen duit, tapi kalau disuruh jualan gak mau? Nah, karena kita sering beralasan saya gak bisa jualan. Padahal ya kita harus memaksakan diri supaya bisa. Siapa yang gak suka langsing, tapi kebanyakan kita gak suka olahraga. Maka supaya sehat, tetap harus paksakan mau berolahraga. Siapa yang gak suka makan, tapi kalau suruh masak, ogah. Maka kita harus memaksa diri, kalau suka makan ya harus suka masak. Love what you do what you love, kata Steve Jobs. Tapi kadang-kadang kita perlu melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Paksa supaya bisa. Prinsip 8, disiplin radikal. Tentukan prioritas hidup terpenting sesuai nilai kehidupan kita. Misal spiritual, family, healthy, dan lain-lain. Disiplin dengan hal yang harus dilakukan, disiplin dengan hal yang harus ditinggalkan, disiplin dengan aktivitas dan rutinitas. Unsur pembentuk disiplin adalah kedalaman niat, sistem pengingat, kekhususan tempat, dan to-do list. Istiqomah itu berat, kalau ringan namanya istirahat. Kita bisa melisting di antara sekian pilihan, mana 5 pilihan yang paling gue banget. Itulah yang paling penting dalam hidup kita, dan kita harus disiplin memprioritaskannya. Prinsip 9, tagih brutal. Kalau kita punya komitmen baik dengan diri kita sendiri ataupun dengan tim, maka kita harus menagih komitmen itu, supaya apa yang direncanakan bukan sekadar wacana, tapi benar-benar jadi aksi nyata dan memberikan hasil sesuai harapan. Sebelum ditagih orang, tagih komitmen diri kita sendiri. Ditagih brutal itu awalnya ngeselin, tapi lama-lama ngangenin kok. Prinsip yang ke-10, sakarepmu, atau bahasa Jawa ini ya, maknanya terserah. Mau bangun personal branding atau produk branding duluan, terserah, yang penting pelanggan loyal. Mau branding atau selling, terserah, yang penting bisnis jalan. Bisnis mulai langsung besar atau cukup kecil-kecil tapi banyak, terserah, yang penting bisnisnya tumbuh. Mau sendiri atau pakai partner, ya terserah juga, yang penting dibuka dulu bisnisnya, yang penting siap dengan segala resikonya. Memang untuk hal target kita mesti saklek, tapi untuk cara boleh fleksibel.
Prinsip ke-11, harus menang. Setiap orang punya bakat sih, tapi kalau bakat nggak diasah, percuma. Nah, level penguasaan skill yang berbasis bakat ini ada beberapa. Awalnya tidak tahu, terus kita jadi tahu. Caranya gimana? Ya dikasih tahu. Tentu saja awalnya kita nggak cukup dengan mendapatkan pengetahuan saja, tapi juga harus paham. Caranya mesti belajar. Paham saja nggak cukup, harus mampu. Gimana caranya? Praktekkan. Mampu saja juga nggak cukup, kita harus mahir. Maka perlu banyak latihan. Nah, kita sudah berada di level mana? Ingat, kemenangan bukanlah segalanya, tapi kemauan untuk menang adalah segalanya. Maka kita perlu melisting kekurangan kita, terima kekurangan itu, tutupi kekurangan kita dengan tim, ubah kekurangan jadi kelebihan. Kemenangan sejati adalah ketika kita bisa menaklukkan diri sendiri, melawan rasa malas kita sendiri, membasmi virus-virus dengki dalam diri, memerangi pikiran negatif, bisa menolong orang saat butuh dan bermanfaat untuk sesama manusia. Esok adalah kemenangan, hari ini adalah perjuangan. Prinsip 12, garis keras. Kita harus membangun personal brand supaya omongan kita didengar. Naikkan kredibilitas, otoritas, dan followers supaya kita berpengaruh dan bisa meninggalkan jejak kehidupan. Niatkan hidup ini untuk membantu orang, jangan gengsian. Ingat, personal brand adalah apa yang dikatakan orang lain tentang kita, kata Jeff Bezos. Prinsip ke-13, batas waras. Sekeras apapun kita berjuang dan berikhtiar, tetap perlu menjaga batas kewarasan. Pikiran jangan terlalu dikuras, fisik jangan terlalu diforsir. Tetapi berhentilah ketika sudah selesai, karena waktu kita tidak dapat berulang. Kesempatan terbaik tak akan datang lagi, dan usia sampai kapan kita tak akan tahu. Prinsip berjuang itu berhenti saat sampai, bukan saat capek. Nah, sebagai penutup, ada quotes gendeng yang saya kutipkan dari buku ini. Akan selalu ada orang yang gak suka, biarin aja, karena hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Demikian, bedah buku Bodo Amat, ini prinsip gue. Kembang selasih di dalam taman, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.